Seperti apa orang-orang yang bijaksana itu? Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang tidak mudah marah, tidak gampang emosi. Jadi kalau masih gampang emosi, artinya apa teman-teman? Percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan yang selalu menang, Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Sekalipun di depan kami ada giant, Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu sore hari ini, Tuhan. Engkau kuasai setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini, Tuhan. Roh Kudus-Mu tutup buku setiap kami, Tuhan. Biar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami percaya Tuhan, semalam hari ini kami pulang membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa kemenangan yang baru, Tuhan. Tidak sama ketika kami datang, Tuhan, tapi kamu diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di bawah salib-Mu Tuhan, di belakang salib-Mu Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar berasal daripada Engkau ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dahsyat. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini saya bersuka cita boleh kembali ada di tempat ini untuk melayani teman-teman youth yang ada di tempat ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati juga dengan praise and worship tadi ya. Sama-sama kita kasih tepuk tangannya buat teman-teman praise and worship. Luar biasa teman-teman praise and worship kita. Puji nama Tuhan teman-teman. Saya perhatikan ya, setahun kebelakangan ini banyak sekali artis-artis kelas dunia yang mulai bermunculan di tanah air. Yang mulai dari Westlife, kemudian Michael Learn to Rock ya. Yang tahu? Boleh angkat tangan, siapa yang tahu? Wah, hanya sedikit ya, hanya 1-2 orang yang tahu ya, tidak semua tahu. Mungkin yang tahu saya, Pastor Andrew tahu ya, karena memang MLTR ini adalah idola bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya percaya juga di sini ada teman-teman yang tahu sedikit tentang MLTR. Nah, bahkan juga ada yang terakhir kemarin kalau nggak salah ada konsernya Blackpink ya. Ya, di Jakarta ada konser Blackpink. Nah, yang akan terjadi nanti bulan November yang menjelang akhir tahun, pasti semuanya sudah tahu yaitu Coldplay. Ya, mereka adalah band kelas dunia yang luar biasa. Dan fenomena yang terjadi beberapa minggu yang lalu adalah banyak sekali orang-orang yang mengejar mendapatkan tiket dari konser Coldplay. Bahkan saya dengar juga bahwa Pastor Michael dan Pastor Timothy, bahkan juga Pastor Andrew juga mencari tiket itu, pengen mendapatkan tiket itu, tiket konser. Tapi ternyata nggak dapat, begitu ya? Pastor Andrew dapat nggak? Oh ya benar, nggak dapat ya. Pastor Andrew tidak mendapat, padahal sebelum pembelian tiket itu dibuka 2 minggu kalau nggak salah ya. Pastor Andrew ini sudah gembar-gembor ke kita semua ini ya teman-teman ya. Pokoknya konser ini ada, aku harus ikut, aku harus nonton. Ini konser yang luar biasa. Pasti aku bisa dapat ini, harus mau berapapun harganya aku mau beli. Wih, bayar harga pokoknya ya. Tapi nyata-nyatanya nggak dapat juga ya Pastor ya. Saking apanya itu teman-teman? Saking banyaknya orang yang kepengen nonton Coldplay. Nah, teman-teman, dari semua konser-konser yang digelar ini, banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang. Apa sih sebenarnya tujuan mereka untuk beli tiket itu? Tujuannya cuma satu, yaitu bertemu dan menyaksikan penampilan dari mereka, idola mereka, yaitu bintang-bintang dunia. Dan alangkah dahsyatnya ya teman-teman ya, kalau hal ini juga terjadi di ibadah youth GSJS PM. Setiap hari Sabtu jam 5 sore, semua anak-anak muda di Surabaya ini berkumpul, berbondong-bondong, berebutan tempat duduk di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Wow, saya rasa itu hal yang luar biasa dahsyat. Itu adalah satu kerinduan yang ada di dalam hati kami, ada di dalam Pastor Andrew. Kerinduan apa? Semua kursi di tempat ini penuh dengan anak-anak muda. Siapa yang rindu? Yang rindu? Angkat tanganmu, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya, untuk apa mereka datang ke tempat ini? Untuk bertemu dengan idola, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita sama-sama berdoa supaya tempat ini
boleh penuh setiap hari Sabtu, nggak ada kursi yang kosong. Doakan ya, kursi yang di belakang, kursi yang di samping penuh semuanya. Semuanya rindu. Datang dari mana? Ya, datang dari seluruh Surabaya, dari mana-mana datang ke tempat ini rindu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan dari tempat ini boleh menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dari mana? Dari GSJS PM. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini juga banyak banget ya anak-anak muda yang punya cita-cita menjadi seorang yang terkenal, idola. Buktinya apa? Buktinya kita barusan melihat ada ajang Indonesian Idol ya. Sudah muncul pemenangnya siapa? Banyak sekali yang ikut ajang itu. Tandanya apa? Banyak anak muda yang kepingin terkenal, kepingin dipuja, kepingin dielu-elukan. Ya kan? Siapa sih sekarang ya yang gak kenal yang namanya Lyodra, Siva, ya semuanya pada tahu ya, idola Indonesia, cantik, penyanyi yang luar biasa, hebat ya, luar biasa talentanya, semua pasti pada tahu. Dan kalau kita bicara tentang idola dunia, salah satunya yang sudah kita bicarakan tadi adalah Coldplay, kemudian Blackpink, BTS, ya ada Jimin, ada Faye, siapa lagi ya? Siapa ini yang army di sini? Boleh sebutkan? Siapa? Jungkook, oh Jungkook ya, saya nggak hafal, ini Vinka hafal ini salah satu army kayaknya. Ya, mereka adalah idola-idola dunia. Hampir seluruh anak-anak muda seluruh dunia mengenal mereka. Nah, tahukah teman-teman bahwa kerap kali kalau dibilang bintang dunia di pikiran kita itu apa? Di pikiran kita hanyalah orang-orang yang memiliki talenta di bidang nyanyi, bermusik, menari, dan mungkin berakting ya, di film juga ya. Film yang terbaru saat ini apa? Fast and Furious ya. Itu juga bintangnya luar biasa itu ya. Dahsyat itu bintang-bintang dunia yang bermain di situ. Nah, tapi tahu nggak teman-teman, apa yang dikatakan Alkitab tentang bintang di dunia? Khotbah sore ini saya beri judul ya, Be God's Star. Ya, kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi bintang. Bintang bukan hanya orang yang pandai menyanyi, bukan hanya orang yang pandai menari ataupun berakting, tapi bintang yang dimaksud oleh Tuhan adalah yang seperti ini. Mari sama-sama kita buka dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Boleh dibuka ayatnya di Alkitab, di HP masing-masing. Daniel 12 ayat ketiga, kita baca sama-sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Apa cakrawala itu teman-teman? Cakrawala adalah langit. Dan apa cahaya cakrawala? Cahaya cakrawala kalau kita lihat di malam hari, cahaya cakrawala adalah bintang-bintang. Ada keluar itu kelihatan tuh sinar-sinarnya, banyak sekali bintang-bintang di langit. Dan itulah teman-teman, dinamakan bintang-bintang, cahaya cakrawala. Jelas firman Tuhan berkata, orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yaitu bintang. Siapa orang-orang yang menjadi bintang? Orang-orang yang bijaksana. So, how to be God's star? Gimana caranya menjadi bintangnya Tuhan? Tentu yang pertama adalah orang yang bijaksana. Jadilah pribadi-pribadi yang bijaksana. Di dalam Daniel 12 ayat ketiga tadi dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk tetap selama-lamanya. Orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan. Sekali lagi saya mau katakan, orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan. Seperti apa orang-orang yang bijaksana itu? Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang tidak mudah marah, tidak gampang emosi. Jadi kalau masih gampang emosi, artinya apa teman-teman? Belum bijaksana ya. Marah boleh, tetapi yang tidak boleh adalah mudah marah. Gampang sekali marah ya. Kesenggol temennya sedikit marah.
Dipikirnya apa sih kok nyenggol-nyenggol, gak suka ya sama aku ya. Padahal mungkin temennya gak sengaja gitu ya nyenggol. Bukan maksudnya disengaja, tapi mungkin tidak sengaja gitu. Tapi kita sudah marah duluan tanpa bertanya, ada apa, kenapa kok kamu nyenggol? Aku nih sakit loh tadi kesenggol. Tanya baik-baik teman-teman, jangan langsung marah-marah. Ngapain kamu senggol-senggol aku? Sakit ini badanku kamu senggol-senggol. Nah, jangan seperti itu, tanya aja baik-baik. Jangan mudah marah teman-teman. Atau mungkin di sini yang nyetir mobil, yang suka perjalanan naik mobil, kadang-kadang itu ya, ada orang ini ya, saya sering mengalami ya, menemui ya, enak-enak saya nyetir santai gitu ya, sama suami saya nyetir santai, jalan santai sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari belakang, din, aduh, apa sih, gitu loh, ini ada apa sih jalan banyak gini kok, din, ya sudahlah, kita dengan sabar minggir. Sekarang sabar. Kalau dulu tuh kalau ada orang-orang seperti itu, gemes deh rasanya ya, pengen cepet-cepet marah gitu ya. Nah, tapi kita mulai menyadari, mungkin saja orang yang ngebel-ngebel kita itu sedang membawa saudaranya atau orang tuanya yang lagi sakit, jadi dia buru-buru, mungkin ada apa, sesuatu hal yang urgent gitu ya. Jadi akhirnya sekarang kita ya sudahlah, ngalah aja lah kalau di bel-bel, minggir, nggak usah bikin perkara lah, minggir aja lah gitu ya. Saya pernah ini lihat satu video ya teman-teman ya. Kayaknya kalau nggak salah video itu ada dari luar negeri, Korea kalau nggak salah ya. Jadi ada satu ambulans itu teman-teman yang nggak sengaja nyenggol mobil pribadi. Nah, mobil pribadi itu, orang yang punya mobil pribadi itu nggak terima teman-teman. Dia menghalang-halangi si ambulans ini. Padahal ambulans ini udah kasih sirine, dia nggak mau minggir, tetap aja menghalangi. Karena apa? Marah, mobilnya kesenggol gitu. Sampai akhirnya si ambulans ini berhenti, minggir juga gitu loh. Kenapa sih orang ini ya? Bayangin, ambulansnya ke kanan, dia ikut ke kanan. Ambulansnya ke kiri, dia ikut ke kiri gitu. Gimana bisa jalan cepet kalau kayak gitu, dihalang-halangi terus gitu. Akhirnya sudahlah, ambulansnya minggir ya, minggir. Waktu minggir mereka sudah berdua tuh ngobrol banyak, berantemlah mereka gitu. Padahal si sopir ambulansnya bilang, Bapak ya mohon maaf kalau memang tadi itu nabrak nyenggol sedikit. Nah tapi ini saya membawa pasien ini harus saya bawa ke rumah sakit. Tolong nanti kita selesaikan di rumah sakit. Kira-kira begitu ya percakapannya ya. Saya juga nggak paham bahasa Korea tuh kayak gimana ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Nanti kita di rumah sakit kita bicarakan kembali bagaimana penanganannya mobil ini gitu. Tapi tolong sekarang izinkan kami untuk jalan gitu, karena pasien yang kami bawa ini pasien yang kritis gitu. Tapi nggak mau. Orang yang punya mobil pribadi ini tetap ngotot harus menyelesaikan saat itu juga. Nggak bisa. Saat itu juga harus selesai. Gimana caranya? Pokoknya kamu harus tanggung jawab terlebih dahulu. Dan singkat cerita, akhirnya pasien itu, ambulans tersebut sudah sampai di rumah sakit kan? Sampai di rumah sakit, gak berapa lama, akhirnya si pasien meninggal dunia. Nah teman-teman, coba bayangkan, kalau tadi si pemilik sopir pribadi ini cepet-cepet, memahami ya, atau sabar ya sudahlah, diantar dulu, gitu. Nanti kita ngobrol di rumah sakit. Mungkin, ya saya gak bilang pasti, tapi kemungkinan besar si pasien ini masih akan bisa terselamatkan. Karena apa? Karena ditangani dengan cepat. Tapi berhubung pasien ini ditangani dengan terlambat, akhirnya meninggallah pasien tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, gak boleh seperti itu teman-teman. Gak boleh cepat-cepat marah. Kenapa? Kalau kita cepat-cepat marah, lihat. Akibatnya apa? Merugikan orang lain. Jangan sampai perbuatan kita itu merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan cepat-cepat marah. Sabar teman-teman ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang sabar. Dan orang yang bijaksana itu apa? Orang yang tidak anti kritik. Siapa di sini yang kalau dikritik langsung ngambek? Mungkin dikritik sama mama, dikritik papa, atau dikritik teman. Ada yang langsung ngambek? Gak usah angkat tangan ya. Gak usah tunjuk tangan. Dalam hati aja. Ya, dalam hati aja angkat tangannya ya. Nah, saya ini sebagai worship leader, saya punya suami yang sering mengkritik saya. Tapi mengkritik dalam hal kebaikan. Waktu awal-awal pernikahan ketika saya dikritik, ada rasa tidak terima dalam diri saya. Sampai akhirnya saya belajar bahwa kritik itu adalah bagus buat saya, untuk saya menjadi lebih baik. Orang yang tidak mau dikritik, saya percaya
hidupnya, talentanya tidak akan berkembang. Tapi orang yang mau dikritik dan mendengar kritikan itu, dia pasti akan semakin berkembang. Dia akan makin maju, bukan mundur. Makin maju, makin naik. Kenapa? Karena punya kerendahan hati untuk dikritik. Kalau teman-teman di sini mau lebih maju, menjadi bintang Tuhan, jangan anti kritik. Karena kritik itu sangat-sangat membantu kita untuk mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti di perumpamaan talenta ya. Tuhan itu maunya apa? Setiap orang yang dikasih talenta, mengembangkan talentanya. Tuhan gak suka kalau talenta itu dipendam. Tuhan gak suka kalau talenta itu tidak berkembang. Tuhan maunya talenta itu berkembang. Nah, untuk mengembangkan talenta gimana? Yaitu harus tahan kalau dikritik. Harus mau maju. Harus mau berkembang. Siapa yang di sini mau belajar untuk anti tidak dikritik? Menerima kritikan? Boleh angkat tangan? Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, jangan takut ya teman-teman. Jangan takut untuk dikritik. Harus berani. Ketika kamu dikritik, beranilah untuk maju. Amin. Dan yang berikutnya, gimana sih orang yang bijaksana? Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang selalu berpikiran positif. Dia nggak gampang tersinggungan, dia nggak gampang baperan teman-teman. Jangan sedikit-sedikit kalau ngelihat teman-temannya lagi bisik-bisik, sudah tersinggung, sudah baper. Jangan-jangan ini lagi ngomongin aku ya, jangan-jangan ini lagi merencanakan sesuatu yang jahat. Semuanya jangan. Padahal belum tentu itu benar. Mungkin saja teman-temanmu itu lagi berbicara hal-hal serius mengenai hidup mereka, mengenai masa depan mereka. Yang mungkin tidak bisa dibicarakan kepada orang banyak. Jadi jangan berpikiran negatif dulu teman-teman. Pikiran yang positif. Kalau teman-teman punya pikiran yang positif, teman-teman mungkin bisa mendoakan orang itu. Dalam hati teman-teman bisa berdoa, Tuhan tolong bantu teman-temanku itu. Gak tahu Tuhan mereka masalahnya apa, tapi Tuhan yang paling tahu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Itu the best ya. Jangan punya pikiran-pikiran yang negatif. Amin. Dan yang berikutnya, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak lari dari tanggung jawab. Kita sebagai anak-anak muda di tempat ini, mungkin masih ada yang kuliah. Saya harap teman-teman yang masih kuliah saat ini, kerjakanlah kuliahmu dengan sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Orang tuamu sudah membiayai sekolahmu, kuliahmu. Tugas kalian adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau yang lagi skripsi mungkin, kerjakan skripsimu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Berat. Saya tahu skripsi itu hal yang berat gitu. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Saya percaya yang berat itu jadi ringan. Yang susah jadi mudah. Gak ada perkara yang sulit kalau kita percaya dan berharap sama Tuhan. Yang terpenting jangan lari dari tanggung jawab. Teman-teman yang sudah bekerja, kerjakanlah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Dengan sepenuh hati. Jangan dengan setengah hati ya, aras-arasan ya kerjanya. Santai-santai, malas-malasan. No, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti di Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kerjakanlah segala sesuatu, kuliahmu, pekerjaanmu, lakukan dengan sepenuh hatimu, bukan untuk manusia, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya, jangan melihat manusia di sekelilingmu. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, lihatlah Tuhan yang engkau sembah. Amin teman-teman. Berikutnya teman-teman, how to be a God star. Yang pertama tadi adalah apa teman-teman? Bijaksana. Jadi orang yang bijaksana. Yang kedua, sama-sama kita baca di Filipi 2 ayat 14 ayat dan 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua teman-teman, gimana caranya kita menjadi bintangnya Tuhan?
Kalau yang pertama bijaksana, yang kedua adalah jaga mulutmu. Jaga kekudusan mulutmu, jaga kekudusan perkataanmu. Nah, sulit katanya. Itu memang hal yang sulit, tapi itu harus teman-teman. Dikatakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan kamu, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau teman-teman mau bercahaya di angkatan teman-teman, di generasi teman-teman, jaga kekudusan mulutmu, jaga perkataanmu. Jangan keluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Amin. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, jangan sedikit-sedikit membantah orang tua, jangan sedikit-sedikit membantah atasan, pimpinan. Lepaskan itu semua. Jangan sedikit-sedikit bersungut-sungut, mengerjakan sesuatu sambil bersungut-sungut. Aduh, dikerjakan ini ya. Saya ini sebagai ibu rumah tangga ya, saya punya anak 3. Masak lagi, capek masak. Masak ini, ngerjakan ini, masak. Tapi mulutnya gak berhenti ngomel. Bersih-bersih rumah ini. Bersih rumah, nyapu, ngambil, berantakan lagi, gemes, aku marah aku. Itu contohnya sebagai ibu rumah tangga ya, saya ibu rumah tangga. Kalau mungkin dalam pekerjaan apa? Disuruh pimpinan untuk mengerjakan sesuatu. Aku lagi disuruh, yang lain kan bisa. Kenapa disuruhnya aku terus? Loh teman-teman, kalau kalian sudah seperti itu, nanti akhirnya apa? Tidak bisa menjaga perkataan, udah bersungut-sungut, ya, berbantah-bantah, keluarlah kata-kata yang tidak baik. Jadi sebelum itu, ayo teman-teman, jaga kekudusan mulutmu. Mulut kita adalah mulut yang diurapi, mulut yang Tuhan sudah urapi. Jadi jangan main-main dengan perkataan kita teman-teman. Sama-sama kita mau berkomitmen mulai hari ini, saya mau menjaga kekudusan mulut saya. Ayo sama-sama katakan yuk. Mulai hari ini saya mau menjaga kekudusan mulut. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang muda yang menjaga kekudusannya akan Tuhan pakai luar biasa dahsyat. Bintang itu akan muncul kalau kita menjaga kekudusan. Amin. Ingat ya teman-teman ya, ingat bagaimana bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang baru. Generasinya siapa? Yosua dan generasinya Kaleb. Generasi Yosua dan Kaleb. Mereka adalah generasi yang tidak bersungut-sungut. Mereka generasi yang tidak berbantah-bantah. Tapi generasi yang sudah lama, yang pertama, yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka semua mati di padang gurun. Kenapa kok mereka mati? Padahal mereka sudah Tuhan janjikan perjanjian, tanah perjanjian. Mereka akan masuk tanah perjanjian. Tapi nyatanya mereka tidak masuk tanah perjanjian. Hanya karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan marah. Tuhan gak suka orang-orang yang bersungut-sungut. Kalau teman-teman mau menerima janji Tuhan, ayo sama-sama kita seperti generasinya Yosua dan Kaleb. Generasi yang tidak berbantah-bantah, tidak bersungut-sungut, amin. Mau terima janji Tuhan? Janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, amin. Jangan, kurang keras, jangan apa? Jangan bersungut-sungut. Amin, puji nama Tuhan. Nah teman-teman, berikutnya, gimana ya cara memperoleh hikmat kebijaksanaan? Kalau mungkin sekarang selama ini, iya ya, harus jadi orang yang bijaksana, harus jaga mulut. Tapi bagaimana cara memperoleh hikmat kebijaksanaan? Kadang-kadang kita nggak mengerti gimana caranya Tuhan. Aku mau menjadi orang yang bijaksana, tapi aku tidak mampu. Bagaimana Tuhan caranya? Caranya adalah yang pertama, minta sama Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kalau kita merasa kurang hikmat, kurang bijaksana, mari sama-sama kita minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, berikan aku hikmat, berikan aku kebijaksanaan, jadikan aku pribadi yang bijaksana Tuhan. Aku gak mau marah lagi Tuhan, aku tidak mau bersungut-sungut lagi Tuhan, aku tidak mau punya pikiran-pikiran yang negatif Tuhan. Aku mau Tuhan jaga mulutku Tuhan. Kenapa kok kita harus minta sama Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang murah hati. Kalau kita minta, Tuhan pasti kasih. Kalau kita percaya dengan apa yang kita minta, Tuhan pasti akan memberi. Mintanya juga harus dengan yakin teman-teman. Jangan ragu-ragu kalau minta. Lihat itu di ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Firman Tuhan berkata kalau kita minta dengan iman. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kebijaksanaan. Dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberi. Kenapa kalau kita gak boleh bimbang? Kenapa kalau kita gak boleh ragu? Kenapa? Karena apa? Kalau kita ragu, kalau kita bimbang, sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh apa? Angin. Angin berbicara apa teman-teman? Angin berbicara tentang masalah. Kalau teman-teman tidak punya iman kepada Tuhan, masalah itu datang setiap hari, setiap waktu. Ya, kalau nggak punya iman, angin itu bisa menumbangkan teman-teman. Mungkin pertama-tama kelihatannya sepoi-sepoi. Tapi kalau ketika angin itu masalah itu besar, jar, teman-teman ragu, teman-teman gak percaya sama Tuhan, bimbang. Jatuhlah teman-teman. Ayo teman-teman sama-sama kita harus punya iman yang kuat. Jangan ragu, jangan bimbang. Percaya kalau Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Tuhan itu lebih besar dari angin yang sedang kau alami saat ini. Gak ada Tuhan yang sebesar Tuhan kita. Cuma Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin teman-teman. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan seluruh masalah hidupmu. Tuhan sanggup membimbing engkau menjadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Tantangan hidup apapun, kalau kita berada di dalam Tuhan, pasti semuanya akan terlewati. Amin. Amin. Yang kedua teman-teman, pemain musik boleh naik, kita akan sebentar lagi selesai. Cara memperoleh hikmat kebijaksanaan yang kedua adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika kita mendengar dan ketika kita melakukan firman Tuhan berkata bahwa kita kita adalah orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Seperti apa sih teman-teman mendirikan rumah di atas batu itu? Kalau rumah dibangun di atas batu, itu pasti lebih kuat. Pasti lebih kuat, lebih hebat. Gak akan terombang-ambingkan, gak akan jatuh, gak akan roboh. Ya, jadi minta sama Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jangan cuma mendengar, datang ke gereja mendengar, tapi tidak melakukan. Mendengar dan melakukan, ini menjadi satu kesatuan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Amin teman-teman. Jadikan hidupmu menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama, minta sama Tuhan hikmat kebijaksanaan itu. Yang kedua, dengar dan lakukan firman Tuhan itu. Maka Tuhan akan menjadikan orang-orang yang bijaksana. Ketika engkau menjadi orang yang bijaksana, engkau akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Engkau akan menjadi bintangnya Tuhan. Amin teman-teman. Yang mau jadi bintangnya Tuhan sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan sore hari ini Tuhan. Tapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja. Materaikan firman-Mu ini di dalam hati mereka Tuhan. Agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Masa depan mereka Tuhan, masa depan yang gilang gemerlang Tuhan. Masa depan yang Kau berkati Tuhan. Anak-anak youth di tempat ini Tuhan, hidupnya menjadi bintang Tuhan. Bersinar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami berkenan di hadapan-Mu. Jadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.